Udah kerekam belum? Hai semuanya, selamat hari Sabtu. Jangan lupa ya kita mau ibadah GPS. Gimana nih semua kabarnya? Baik? Coba deh ulangi, kok aku belum denger ya? Baik? Oh iya sih, gak mungkin bisa denger ya, lupa-lupa. Meskipun jarak memisahkan kita, meskipun kita lagi di rumah kita masing-masing, tapi yuk sama-sama kalau misal kita hari Sabtu ada ibadah GPS, tetap kita ambil waktu buat ibadah GPS. Jangan pernah lupa kita harus datang ke Tuhan setiap harinya. Bukan cuma ibadah GPS, tapi daily life kita juga harus datang ke Tuhan. Nah, kalau hari ini kita boleh ibadah GPS, yuk sebelum itu sama-sama kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh ada hari ini. Dan sebentar Bapak kami mau ibadah GPS, Tuhan tolong jagai, Tuhan sertai, biar kami boleh ibadah Bapak, biar kami boleh mendapat sukacita dari ibadah ini. Thank you Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena aku percaya nggak ada jarak di hadirat Tuhan, sama-sama nih kita mau memuji. Kalau kita sama-sama memuji di hadirat Tuhan, kita memuji bukan dibatasi tempat, tapi nggak ada yang batasi kita. Yang satu yang perlu kalau kita mau satu di hadirat Tuhan itu adalah hati kita. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, siap-siap nih, ayo ambil posisi terbaik kalian. Kita mau memuji Tuhan sama-sama dengan sukacita. Kita mau nyanyikan lagu hari ini. Semuanya siap? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
posisi terbaik kita sebelum kita datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita, apa sih yang kita cari di minggu-minggu ini, di minggu-minggu yang kayak tanpa tujuan, kita sendiri nggak tahu kita mau apa, ibadah semua awalnya juga diberhentikan semuanya, kita nggak bisa ketemu tatap muka. Dari sini aku pribadi sih bisa belajar satu hal, relation itu sangat penting. Relation itu hal yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Waktu kita ketemu teman kita bisa salaman sama mereka, itu sesuatu yang sangat dibayar, sangat nggak bisa dibayar lebih tepatnya untuk saat-saat kayak gini, saat dimana harga untuk berjabat tangan aja itu udah mahal banget, apalagi hubungan kita sama Tuhan. Justru di waktu-waktu yang longgar ini harusnya kita punya banyak waktu loh teman-teman buat ketemu sama Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk face to face sama Jesus. Kita banyak waktu buat bersyukur, kita banyak waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Apa yang kita pilih? Apa kita mau ada di hadirat Tuhan? Atau kita mau kerjain yang lain? Atau kita mau isi hari kita dengan hal-hal yang gak penting? Tapi kalau hari ini kita ada, bukan karena kebetulan kita ada, tapi karena Tuhan yang undang kita, Tuhan yang undang kita ke perjamuannya. Dan Tuhan mau jamu kita sampai kita kenyang, Tuhan mau jamu kita sampai kita gak merasa haus lagi hari ini. Yuk kita semua pejamkan mata kita. Oh Tuhan, haleluya. Say thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Waktu kita nyembah Tuhan, itu waktu yang gak bisa dibeli dengan apapun. Selagi kita masih punya kesempatan nyembah Tuhan, yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, Kau tetap Allah, Kau adalah Tuhan di hidup kami ini. Kami datang ya Bapa, masuki hadirat-Mu. Satu hal ya Lord Jesus, satu hal yang kami mau hidup, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal Bapa, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes Lord, yes Lord, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan.
terima atas pujian kami. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau satu, dan selamanya tetap Engkau satu Bapa. Ini Tuhan isi hati kami Bapa. kesempatan Tuhan, Kak boleh memuji memuliakan namamu. Yes Lord,
Ya Tuhan, kami mau jadikan Engkau yang satu di hidup kami. Kami mau jadikan Engkau yang terutama di hidup kami. Satu pribadi yang kami mau cinta, satu pribadi yang kami mau sembah, hanya Engkau Tuhan. Ajari kami Bapa, bagaimana menjadi hamba-Mu. Ajari kami Tuhan, bagaimana cara menjadi pengikut-Mu. Dan kalau sekarang kami mau serahkan hati kami mau serahkan waktu kami. Kami nggak mau Tuhan menduakan Engkau di hadirat-Mu. Kami mau fokus Tuhan hanya kepada pribadi-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, berkenanlah Tuhan atas pujian kami. Dan kalau bentar kami mau dengar firman, berkati hati kami Bapa, berikan tanah yang subur biar hati kami bisa terima firman-Mu Bapa. Berilah telinga kami mendengar, bukan hanya mendengar tapi benar-benar Tuhan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Kami mau naikkan Tuhan ucapan syukur, rasa terima kasih dan penyembahan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Yuk sama-sama kita dengar pembacaan firman Tuhan. Shalom Gerakan Membahas Suluh. Saya yakin dan percaya saat ini teman-teman sedang dalam kondisi yang sehat, yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di rumah kalian masing-masing. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang saya beri judul Datang ke Hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau membuka Alkitab kita sama-sama. Yuk kita buka Alkitab kita, kalau bisa Alkitab yang buku. Ya, saya tunggu. Kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Oke, sudah dapat semuanya? Kita mau baca bareng-bareng ya. Judul perikopnya ketekunan. Ayat yang 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, dalam pembacaan ini di ayat yang ke-19 dengan jelas Tuhan itu memberikan personal access buat kita untuk kita dapat masuk ke hadirat-Nya. Nah teman-teman, kita semua tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Dia memiliki visi, Dia memiliki satu tujuan, yaitu Dia datang untuk menjadi juru selamat, untuk memulihkan keadaan dunia, untuk memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Yang perlu kita ketahui, ketika Tuhan Yesus belum datang ke dunia, kondisi dunia saat itu kacau teman-teman. Banyak sekali kejahatan terjadi dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Orang-orang mulai menjauh dari Tuhan. Saat itu hubungan Allah dengan manusia itu jauh. Dan saat itu dunia tidak bisa diperdamaikan. Oleh karena itu Yesus datang turun ke dunia untuk menyelesaikan semuanya. Dalam perjanjian lama, 1 tahun sekali imam besar datang ke bait Allah untuk membawa korban. Tujuannya untuk apa? Dia membawa korban sebagai permohonan pengampunan. Sedangkan umat-umatnya gak bisa masuk ke bait Allah teman-teman. Umat-umat yang lain itu hanya bisa menunggu di luar. Jadi saat itu di perjanjian lama, kita gak punya personal access untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita gak bisa, kita gak punya akses yang mudah untuk dapat masuk ke tempat kudus. Hanya imam-imam besar saja yang boleh masuk. Nah, dengan demikian Kristus datang ke dunia. Dia memberikan nyawanya, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Oleh kedatangan Kristus, yang awalnya di bait Allah itu ada tirai yang menghalangi umat-umat untuk masuk ke dalamnya, untuk masuk ke hadirat kudus.
Tuhan Yesus merobeknya sehingga kita saat ini tidak ada yang menghalangi lagi untuk masuk ke ruang Maha Kudusnya. Sewaktu kita sebagai anak Tuhan mau masuk ke hadirat Tuhan, maka kita akan merasakan damai, tenang, bahagia, dan kita akan mendapatkan kekuatan, teman-teman. Hari-hari ini kita semua memiliki banyak sekali waktu luang. Yang sekolah mungkin baru kali ini libur sampai berbulan-bulan, yang kuliah juga sampai pulang ke rumah. Kita memiliki banyak sekali waktu luang yang biasanya keseharian kita bangun pagi, mungkin harus bangun pagi-pagi jam 5, harus berangkat sekolah, pulang sore, masih ada les, masih ada belajar, ngerjain tugas dan sebagainya. Saat ini itu semua berubah, waktu kita berubah, teman-teman. Tentu kita memiliki banyak sekali waktu luang. Aktivitas kita yang normal, kesibukan kita sudah tidak melakukan itu semua. Nah, apa yang kita lakukan saat ini? Banyak sekali anak-anak muda yang saat ini menikmati liburannya, menikmati masa-masa ini dengan mungkin yang suka ngegame sepuasnya, mungkin yang suka nonton Netflix-an sepuasnya, yang suka masak atau hal lain mungkin. Nah, teman-teman, di sini saya mau mengajak anak-anak gerakan Pembawa Suluh sekalian, yuk kita datang ke hadirat Tuhan, mumpung kita memiliki waktu luang yang banyak. Kalau kemarin mungkin kita memiliki banyak alasan untuk membaca Alkitab, kita punya alasan nggak sempat, kalau malam sudah capek, ketiduran, mungkin kita nggak punya waktu untuk saat teduh, untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu kemarin sebelum pandemi pasti kita berpikiran seperti itu. Banyak dari kita yang memiliki alasan seperti itu. Nah, saat ini waktu luang kita sangat banyak, teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman sekalian, yuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Jangan malas membuka Alkitab kita. Kalau kita sudah membeli Alkitab ini, buat apa? Alkitab ini harganya juga lumayan. Masa cuma disimpan di lemari ya? Nah, yuk kita buka Alkitab kita mendalami firman Tuhan, dan kita meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh dengan Tuhan, untuk menghampiri hadirat Tuhan. Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, teman-teman, bukan cuma keselamatan saja yang kita peroleh, tetapi ada berkat di dalam keselamatan itu, yaitu penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita setiap hari. Nah, ada pertanyaan nih buat teman-teman. Apakah teman-teman mau dengan sengaja mulai saat ini mau meluangkan waktunya untuk untuk datang ke hadirat Tuhan? Kita semua tahu cerita saat Musa naik ke gunung. Saat itu Musa naik ke gunung dengan tujuan untuk mencari wajah Tuhan. Nah, Musanya sendiri naik ke atas gunung, tetapi umat-umatnya itu umat Israel nggak ikut naik. Mereka hanya menunggu di kaki gunung saja. Hari demi hari mereka ini umat-umat Israel menunggu Musa. Mungkin sampai gabut-gabut lama banget, tapi mau main PUBG waktu itu belum ada, mau drakoran juga belum ada. Mereka sampai bosen, teman-teman, menunggu Musa yang sedang di atas gunung mencari wajah Tuhan. Tapi mereka nggak mau ikut, mereka hanya diam di bawah saja. Nah, karena Musanya nggak turun-turun, mereka bosen, dan mereka akhirnya umat-umat Israel ini memutuskan untuk kembali balik ke perkampungan, ke perkemahan mereka. Nah, apa yang terjadi ketika mereka balik ke perkemahannya? Mereka membuat berhala, teman-teman. Mereka mengumpulkan anting, mereka mengumpulkan kalung, dan bahkan membuat lembu emas. Mereka menyembahnya. Nah, ini sama seperti kehidupan kita. Saat engkau memilih jauh dari hadirat Tuhan, maka secara tidak sadar kita masuk ke hadirat manusia.
Berhatilah teman-teman, apakah kita sudah memilih waktu kita dengan bijak, apakah kita sudah memakai waktu kita dengan bijak, dengan mau masuk ke hadirat Tuhan. Kapan lagi kita punya waktu untuk me time sepuasnya? Kapan lagi kita bisa bangun siang? Kapan lagi kita bisa nonton sepuasnya? Kapan lagi kita bisa main game sepuasnya dan lain-lain? Mengejar me time yang tak ada batasnya secara tidak sadar, teman-teman, itulah lembu emas yang menggerogoti kehidupan kita. Nah, ketika kita memilih untuk masuk ke hadirat manusia, maka apa yang terjadi? Hati kita akan merasakan kosong, kita akan merasa kesepian. Meskipun di rumah kita masih ada keluarga kita, tapi kita merasa kesepian, merasa gelisah, merasa galau, update status yang gak jelas, galau-galau, dan lain sebagainya. Itu kalau kita masuk ke hadirat manusia. Nah, social distancing, saya yakin dan percaya pemerintah membuat kebijakan ini demi kebaikan kita bersama. Namun, apakah kita sudah melakukan hal-hal baik saat social distancing ini? Saya ajak teman-teman gerakan membawa suluh, yuk kita masuk ke hadirat Tuhan, jangan sampai kita nyasar ke hadirat manusia. Sewaktu ini berakhir, saya harap kita semuanya akan menjadi orang-orang yang kuat, yang selalu berjalan dalam hadirat Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang lesu rohani, kering rohani, yang haus rohani, suka galau, suka banyak komplain, banyak mengeluh. Yuk kita mari bertumbuh bersama, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita, jangan malas, kita berdoa sama Tuhan. Justru saat-saat seperti ini kita harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, kita harus banyak-banyak mengucap syukur, jangan banyak komplain, jangan banyak mengeluh, teman-teman. Kita harus meluangkan waktu kita dengan sengaja, dengan tulus ikhlas. Dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, jangan sampai kita masuk karena ada embel-embel tertentu. Mungkin teman-teman nanti setelah ini teman-teman baca Alkitab karena ada embel-embelnya, karena disuruh sama Cik Vivi, mungkin karena disuruh sama mamaku, karena disuruh sama papaku. Jangan sampai ada embel-embelnya, teman-teman. Ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita harus tulus ikhlas dari hati kita. Kita harus benar-benar kita masuk ke hadiratnya itu karena ada kerinduan dari hati kita, bukan adanya embel-embel. Yuk kita bertumbuh bersama. Saya yakin dan percaya rekan-rekan GPS, setelah masa pandemi ini berakhir, kita akan menjadi orang-orang, anak-anak muda yang kuat, yang mau berjalan di dalam hadirat Tuhan, selalu menyertakan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Ada sebuah pujian yang sangat memberkati, yaitu yang seperti ini, teman-teman. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Yuk saya mau ajak teman-teman sekalian, kita mau menyanyikan pujian ini. Angkat suaramu dari hatimu yang tulus untuk mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan pujian ini. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera,
waktu kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Kita nyanyikan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia.
Terima kasih Tuhan, waktu yang sungguh indah. Pada hari ini kami anak-anak Gerakan Membawa Sulung, Engkau masih memberikan waktu pada kami untuk dapat kami bersama-sama menyembah Engkau, untuk dapat menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas waktu-Mu hari ini Tuhan. Masing-masing pribadi Tuhan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami haus akan Kau Tuhan. Kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami ingin merasakan setiap hari berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak Gerakan Membawa Sulung. Berkatilah kami Tuhan, biarlah suluh yang ada dalam diri kami, terang yang ada dalam diri kami Tuhan selalu bersinar. Dimanapun kami berada, kapanpun, apapun situasi yang terjadi Tuhan, kami rindu, kami ingin selalu memancarkan kasih terang-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih sampai saat ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi keluarga kami semua. Tuhan, kami mau berdoa buat Indonesia, kami mau berdoa buat dunia ini Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja-Mu. Pulihkanlah Tuhan. Kami percaya Kau masih pegang kendali. Biarlah ketika ini semua berakhir Tuhan, anak-anak Gerakan Pembawa Sulung akan keluar rumah dengan kedewasaan rohani yang baru, dengan wajah yang baru Tuhan, yang selalu memancarkan kasih terang-Mu, selalu menyertakan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semoga kita akan selalu memancarkan suluh kita dimanapun kita berada. God bless you.